Silakan Bu Nurul Akmalia, dimulai saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam semuanya, Bapak-bapak, Mbak-mbak, Ibu-ibu. Belum ada ya kayaknya. Kakak-kakak, kanda-kanda PI. Selamat datang di di webinar Alumni Pelajar Islam Indonesia. Perkenalkan, saya Nurul Akmalia atau biasa dipanggil Lia, akan menjadi moderator kita pada malam hari ini. Webinar kali ini judulnya dengan tema masa depan pendidikan pasca pandemi COVID-19. Ada beberapa narasumber hari ini, kayaknya narasumbernya aja yang udah hadir, sedangkan untuk yang opening statement belum ada, closing statement udah ada. Nanti berarti ini aja ya, Pak Roni Korompot aja yang menjadi sekaligus menjadi opening statement kita pada malam hari ini. Iya, Pak Roni Korompot saja. Baik. Mungkin sambil menunggu yang lainnya, yang non-partisipan mohon di-mute suaranya atau audionya. Kita mulai saja. Kita mulai dengan opening statement dari Pak Roni Korompot. Mana nih Pak Roni? Wah, left. Untuk mengingatkan kembali, tadi ada pesan dari Kak Mirza, katanya Zoom-nya ini belum, apa sih namanya, belum premium, jadi mungkin akan ada disconnecting dan connecting kembali nanti di tengah-tengah diskusi kita malam hari ini. Saya akan mempersilahkan Pak Roni Korompot sih sebenarnya untuk closing opening statement hari ini, tapi belum ada. Jaringan mungkin. Oke. Keluar mungkin jaringan karena hujan ini di Palu ya, Palu Sultan barangkali. Ini toli-toli hujan ini berpengaruh pada jaringan. Mungkin barangkali langsung ke materi saja, ada kanda. Oke, kita langsung ke materi dulu saja, nanti Pak Roni Korompot akan bergabung di closing statement mungkin. Kita ke pemateri yang pertama, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Atas nama Bapak Zefrin Hasan, MPD, lahir di Gorontalo tanggal 3 April 1988, beragama Islam, alamat Kota Gorontalo, riwayat pendidikan SD Negeri 7 Toli-Toli, SMP Negeri 3 Toli-Toli, SMA Negeri 1 Toli-Toli, S1 Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, S2 Universitas Negeri Malang, Program Studi Pendidikan Dasar. Pengalaman organisasi beliau, yang pertama, Sekretaris Umum Komunitas Guru Kreatif Kota Gorontalo, Pengurus PGRI Kota Gorontalo, Pembina Perpit Cabang Gorontalo. Moto hidup, teruslah selalu bergerak dan menebar manfaat untuk sesama. Baik, kepada Kanda Zefrin Hasan, kami persilahkan untuk share materinya. Di ke-mute, Kak. Masih ke-mute. Oke, sorry. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembicara, para narasumber, yang saya hormati inisiator kegiatan Bung Mirza Bahtiar Batara Guru, teman-teman sekalian yang tergabung dalam pertemuan kali ini. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita masih bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan syafaatnya insyaallah sampai kepada kita. Baik teman-teman sekalian, ini sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan maka sangat kompleks hal yang perlu kita sampaikan di sini. Nah, hanya saja memang kita akan diskusi mungkin sebagai pengantar dari saya terkait dengan
bagaimana sih kondisi sebenarnya yang dialami, karena saya bergerak di praktisi kondisi nyata yang kondisi nyata di lapangan yang dialami oleh para guru, kemudian oleh siswa dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah kalau kita melihat regulasi yang sekarang ini turun atau yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan proses pendidikan di satuan pendidikan maupun di daerah-daerah terkait dengan kondisi sekarang, maka kita melihat beberapa regulasi yang turun, utamanya pada hal-hal yang teknis itu yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana yang pertama kita lihat kemarin kalau tidak salah keputusan bersama 4 menteri terkait dengan proses pelaksanaan pendidikan atau proses pelaksanaan pembelajaran secara teknis itu diatur. Kemudian di pelaksanaan pendidikan atau proses pembelajaran di sekolah-sekolah itu diawali dengan dibagi beberapa zona, sehingga zona-zona itu secara teknis diatur proses pelaksanaan pendidikannya. Misalkan zona merah, zona hijau, dan zona kuning itu belum bisa menyelenggarakan tatap muka, sedangkan yang zona hijau harus melalui tahapan-tahapan dan persyaratan-persyaratan tertentu yang diatur oleh Kementerian Pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan bagaimana sih kondisi sekarang di daerah. Kalau kita lihat secara menyeluruh, Gorontalo sendiri itu masih dalam kondisi zona merah. Dan kami melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan, yakni pembelajaran jarak jauh. Cuma memang fenomena yang terjadi di sekarang adalah kesiapan para guru, kesiapan para murid, dan kesiapan para orang tua untuk melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri, yang kalau ditanya apakah siap, maka saya katakan tidak ada yang siap dengan kondisi sekarang, apalagi diperhadapkan dengan proses pembelajaran jarak jauh yang kalau kita logikakan orang disuruh disuruh berenang tapi tidak tahu teori berenangnya gimana gitu. Dan belum pernah melaksanakan uji coba berenang itu sendiri seperti apa. Nah, mungkin ya yang terjadi ya orang akan kelabakan. Nah, idealnya menurut saya ketika pelaksanaan proses pembelajaran di satuan pendidikan itu terlaksana, maka ada 2 hal yang harus signifikan. Yang pertama adalah kalau kita bicara pendekatan daring menurut surat edaran Sesjen, ya, sini juga ada Pak Sam Zaini, mungkin saya bisa diluruskan sebagai Ketua PGRI Sulawesi Tengah. Surat edaran Sesjen itu menyampaikan bahwa proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu dilaksanakan dengan 2 pendekatan, yakni pendekatan daring dan pendekatan luring. Hanya saja saya ingin sampaikan bahwa memang idealnya pendekatan daring itu ada 2 variabel yang mendukung. Yang pertama adalah variabel infrastrukturnya yang harus memadai, dan yang kedua adalah skill yang harus mumpuni. Nah, kedua variabel ini harusnya berbanding lurus. Jika salah satu variabel ini tidak terpenuhi, maka idealnya proses pembelajaran jarak jauh itu tidak akan terlaksana. Nah, teman-teman semua, kalau kita melihat infrastruktur di daerah masing-masing, khususnya kami di Kota Gorontalo, apalagi di daerah-daerah terpencil, maka infrastruktur dasar seperti jaringan internet, kemudian laptop, komputer, dan seterusnya itu belum memadai. Apalagi kalau kita lihat lagi variabel yang kedua, yakni bagaimana dengan skill gitu. Karena proses pembelajaran jarak jauh menurut Kemdikbud yang dilaksanakan dengan daring itu yang dimuat dengan beberapa fitur yang saya kira di lapangan sendiri guru agak kebingungan memilih fitur yang mana yang cocok gitu. Nah, itu skillnya juga belum maksimal gitu, sehingga harusnya ya kalau kita ingin pembelajaran yang ideal harusnya 2 variabel ini perlu ditingkatkan. Nah, ini juga membuat guru-guru agak kebingungan ketika diperhadapkan dengan situasi atau pendekatan daring. Kita juga butuh 2 variabel itu. Sedangkan diperhadapkan dengan pendekatan luring, maka yang kita khawatirkan penyebaran virus corona ini secara teknis saya gambarkan itu takutnya bisa menjadi klaster baru kalau kemudian itu secara terus-menerus dilaksanakan. Nah, teman-teman semua,
Maka dari itu saya dan teman-teman beberapa guru di komunitas guru kreatif Gorontalo berinisiatif untuk tidak putus asa dengan kondisi ini. Kami mencoba melihat situasi dan kondisi ini sehingga kami mencoba berbagi, bergerak begitu kepada teman-teman seluruh guru yang ada di Gorontalo untuk bagaimana bisa melatih teman-teman minimal ada hal-hal yang baru yang mereka bisa adaptasi dari proses belajar mengajar dan seterusnya dan seterusnya. Gitu juga dengan pemanfaatan perangkat-perangkat yang bisa paling sederhana lah smartphone yang bisa kita gunakan. Nah, inilah mungkin pengantar dari saya kondisi kondisi sekarang yang dialami oleh teman-teman guru terkait dengan kondisi pandemi sekarang ini terkait dengan bidang pendidikan di Gorontalo. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Lia. Oke, terima kasih Kak Zefrin atas pengantarnya. Memang seperti kita ketahui, apalagi kita yang bergerak di dunia pendidikan sekarang, tahu persis bagaimana kondisinya. Kita juga berjuang untuk belajar lagi tentang daring ini, bagaimana sistem daring ini diterapkan ke anak-anak kita. Baik, terima kasih Kak Zafrin, nanti kita akan diskusi kembali. Saya berikan kesempatan kepada narasumber yang kedua pada malam hari ini, Bapak Syamzaini SPD MSI. Sebelumnya akan saya bacakan CV beliau. Nama Syamzaini SPD MSI, lahir di Loksmawe 23 Juli 1970, agama Islam. Alamat BTN Pengau, Blok K2 nomor 13. Wah, tetangga saya nih Pak, saya di Blok C2, C3 nomor berapa ya? Lupa rumahnya sendiri. Kemudian riwayat pendidikan SDN 11 Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, tamat 1983. Kemudian SMP 2 Parigi, Sulawesi Tengah, tamat 1986. SMA 1 Parigi, Sulawesi Tengah, tamat 1989. S1 Pendidikan Fisika FKIP Unpad 1995. S2 Administrasi Publik 2010. Pengalaman organisasi PII, Muhammadiyah, PGRI, BKPRMI, DMI, dan Pramuka. Moto hidup, dalam kebaikan, jika tidak bisa semuanya dilakukan, ambillah walau hanya sedikit. Oke, baik. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pak Syamzaini. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati, saya banggakan Adinda Bahtiar. Ini Batara Guru ini kalau saya lihat luar biasa. Kemudian rekan-rekan semua yang dari Gorontalo, semangat untuk Adinda di Gorontalo. Siap. Salam Siap, buat Kak. Ketua PGRI-nya. Jadi Siap. Pak Dr. Edward. Rektor, iya Edward. Ya, nanti salam. Di Gorontalo saya beberapa kali dalam acara PGRI termasuk dengan Prof. Nelson Pomalingo, ya yang sekarang jadi bupati. Salam hormat saya dan rekan-rekan semua, Pak Gali dan ini Hikmawati dan seluruhnya yang tidak sempat satu persatu saya sapa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini untuk yang kedua kalinya saya diundang atau dipercayakan untuk berbagi sama rekan-rekan adinda-adinda yang saya yakin semuanya adalah keluarga besar pelajar Islam Indonesia yang tergabung dalam profesi masing-masing. Saya yakin seperti itu. Nah, kemudian untuk materi saya tentu harus saya tanya dulu, Pak Mirza, saya yang buka langsung materinya atau iya. Oke. Saya coba bukakan dulu ya. Halo? Ya. Ini Kak Mirza mute, tapi share screen. Oh iya. Gimana ya, Dinda Nurul? Apa saya sendiri saja yang buka dia punya
Boleh sih file. Pak, tapi Kak Mirza lagi share screen, mungkin bisa. Makanya coba dibuka dulu. Ya, sepertinya makanya saya bilang, ya, jadi tolong, ya, dari saya coba share screen dulu. Coba Pak, mungkin kalau Bapak. Mirza, tes dulu, Mirza. Minta tolong dulu. Ya, kami buka dulu. Saya mau buka langsung sendiri saja filenya ya. Iya, ini luar biasa ini, 7 orang pemain. Dibuka Tidak sendiri apa-apa saja, kita Kanda. berbagi. Ya, Dibuka sendiri saja, sudah saya. Iya, tapi ini Komio masih disable ini. Oke. Nah, Oke. iya, dibuka dulu. Iya. Mana ya? Oke. Nah, itu Komio masih tutup itu. Saya belum bisa buka. Sudah terbuka kah? Nah, Mirza di stop sharing aja. Stop share, Mi. Itu. Stop share. Oh, sudah. Oke. Ya, sudah. Oke. Sudah. Iya, saya coba dulu. Ini gara-gara tuli-tuli nih, musim hujan ini kayaknya. Iya, tuli-tuli. Kak Mirza aja yang nge-share materinya mungkin. Iya, kalau sulit dari saya, kalau enggak terpaksa saya, tapi agak kurang pas kalau saya membacakan kan. Sudah kan ya, dalam punya sudah. Jaringan tuli-tuli, mohon maaf. Sudah? Saya baru masuk kembali. Ya. Ya, coba ya, jadi saya ulangi lagi sambil menunggu bahwa kita masih ingat waktu pandemi ini di awal Maret, 16 Maret kalau tidak salah itu. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian pada saat setelah akhir tahun pelajaran, kemudian setelah itu banyaknya masukan dari orang tua siswa maupun dari masyarakat itu di media sosial itu yang menginginkan agar supaya yang namanya pembelajaran jarak jauh dilanjutkan. Dengan kata lain, masyarakat, orang tua jarak jauh dilakukan kembali. Kemudian siswa itu sekitar 52% menginginkan agar pembelajaran jarak jauh dilanjutkan kembali. Nah, waktu itu survei yang kami lakukan waktu itu. Yang ketiga, orang tua masyarakat ini 80% menginginkan pembelajaran jarak jauh dilanjutkan kembali. Ya, jadi maka pada saat itu semua media televisi, elektronik dan seluruhnya itu mengemukakan pendapatnya masing-masing, termasuk di Kompas, pengurus besar PGRI yang saat itu dilakukan sebuah dialog yang melibatkan dari peran dokter anak, kemudian dari KPAI, dan tentunya yang utama adalah dari PGRI. Memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dan aspirasi dari masyarakat dalam hal ini orang tua. Nah, ternyata aspirasi yang dikemukakan oleh PGRI melalui survei yang dilakukan terjebak untuk kapasitas saya setuju dan tidak setuju saat ini. Yang jelas, pemerintah telah memutuskan bahwa untuk pembelajaran di sekolah itu dilakukan dengan belajar jarak jauh. Keputusan ini oleh Mendikbud dengan 4 kementerian, dan untuk Provinsi Sulawesi Tengah khususnya itu telah dilakukan surat edaran gubernur bahwa seluruh zona baik hijau, kuning, oranye maupun merah untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan sanksinya sangat tegas di situ. Bagi kepala satuan pendidikan yang tidak mengindahkan surat edaran ini akan diberikan sanksi yang sangat tegas. Nah, itu. Jadi supaya teman-teman paling tidak dari Gorontalo, Adinda Zefrin, kemudian Pak Gali dan teman-teman yang lain itu mengetahui latar belakang awal di-share melalui si Mirza sajalah kalau bisa. Sudah terlihat materinya. Ada tadi. Belum, Kak. Gimana? Tadi saya coba dulu, Mirza. Tidak enak kita ngomong tidak ada datanya yang ada yang muncul. Ini sudah terlihat, Kak? Sudah? Sudah terlihat, nih. Ini ada saya tampilkan. Oh, begitu. Nah, sudah terlihat kah?
Saya sudah download. Belum. Enggak. Belum di-share screen kayaknya, Kak. Ya, itu. Oke. Saya coba. Nih. Mohon maaf. Oke. Hmm. Oke, saya lanjut sambil Mirza menampilkannya. Pertama, dampak corona. Ya, jadi Sudah? Sudah? Ini sudah terlihat kan? Ya. Ya, sudah terlihat kan? Belum ada kayak. Aduh. Coba saya. Belum ada, ya hostnya. Di-share ke Peningkatan mutu selalu diidentikan dengan yang tatap muka. Nah, sekarang dengan dampak corona ini, pilihan itu adalah dengan menggunakan menggunakan teknologi. Walaupun harus diakui, tidak bisa yang namanya teknologi menggantikan peran guru. Itu tidak bisa. Jadi sekali lagi saya katakan pembelajaran untuk pendidikan, bukan untuk mendidik. Nah ini. Jadi bukan untuk mendidik, tapi adalah pembelajaran untuk pendidikan. Nah, perubahan rasio ini yang tadinya pada saat sebelum COVID itu paling banyak dalam satu kelas 36. Sekarang ini tidak harus 36, ya kan? Tidak harus 36, namun bisa sebanyak mungkin. Tetapi tentunya dengan konsekuensi dana dan seterusnya, itu lain persoalan lagi nanti, ya kan? Iya. Kemudian berikut, Jaringan juga. itu dengan adanya dampak corona ini menjadikan lebih dekat. Itu yang diharapkan sebenarnya.